Jadi Partai Demokrat ini mengungkit-ungkit soal masa lalu, mengungkit soal Puan Maharani yang nangis atau Ibu Mega yang nangis, itu hanya untuk mempermalukan SBY sendiri. Mereka meludah ke atas gitu. Kena mukanya AHY, kena mukanya SBY. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang tidak bisa membedakan antara tangis kesedihan dan tangis drama. Semua dianggap sama, cowok di mana-mana sama aja. Pernah denger kan kalimat kayak gitu? Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Partai Demokrat. Karena dalam rangka menolak kenaikan harga BBM atau Pertalite, itu Partai Demokrat mempersilahkan kader-kadernya untuk melakukan demonstrasi ke jalanan. Tapi dengan syarat, gak usah nangis-nangis kayak elit PDI Perjuangan. Nyindir gitu. Nyindir Bu Mega, nyindir Mbak Puan, nyindir Pak Hasto waktu itu. Nyindir. Kamhar Lakumani, nyindir. Ya karena dia sudah menyindir, kita harus mengingat-ingat tentang masa lalu lagi gitu. Tentang era kegelapan Pak Mantan. Terpaksa gitu karena dia sudah memulai duluan. Ya karena yang namanya orang nangis gitu ya, itu pasti dia punya alasan. Dia pasti muncul karena rasa sedih gitu. Ya sama seperti AHY dulu ketika dia maju di Pilgub DKI gitu ya. Dia sampai nangis-nangis, berurai air mata. Itu apa alasannya? Ya karena dia tahu karir di TNI itu sudah selesai, dia nggak bisa kembali lagi ke TNI gitu ya, mentok begitu saja gitu kan. Makanya kemudian dia sedih gitu, apalagi dia harus langsung masuk ke dunia politik, dunia yang bagi dia sangat-sangat baru dan dia nggak tahu apa-apa soal politik gitu. Dipaksa untuk jadi calon gubernur. Nangislah dia. Sama kayak anak kita yang pertama kali masuk sekolah gitu kan. Nangis dia. Atau kalaupun nggak nangis ya nggak betah gitu, pengen pulang. Itu sama. Sama kayak AHY waktu itu. Dari TNI ke calon gubernur DKI. Jauh banget itu. Nah, terkait Mbak Puan, terkait Ibu Mega atau Pak Hasto Kristianto dulu ketika mereka menangis gara-gara harga BBM dinaikkan di era Pak SBY, itu karena emang kenaikannya sangat-sangat fantastis dan sangat drastis gitu. Gimana ceritanya hanya dalam 1 tahun, hanya dalam kurun waktu beberapa bulan, itu kenaikannya bisa lebih 2 kali lipat gitu. Karena dulu itu sempat harganya 2.400, lalu kemudian naik menjadi 4.500. Makanya kemudian banyak elit PDI Perjuangan itu nangis. Karena dia nggak tahan gitu. Kok bisa harga BBM naik 2 kali lipat? Itu kan sama seperti misalkan sekarang harganya 7.650, lalu sama Pak Jokowi dinaikkan menjadi 15.000. Apa nggak nangis kita? Nangislah gitu. Ini kalau mau diungkit-ungkit, emang zaman Pak SBY itu kejam sekali gitu. Naiknya sampai hampir 2 kali lipat. Bahkan secara akumulasi hanya dalam hitungan 6 bulan gitu ya, dari Maret sampai Oktober, itu naiknya lebih dari 2 kali lipat. Harga BBM yang semula 1.800 bisa jadi 4.500. Itu kan naiknya drastis sekali gitu. Ya siapa yang nggak nangis waktu itu? Sedih lah gitu. Ya karena mereka tahu gitu, Ibu Mega tahu, Mbak Puan tahu, Pak Hasto Kristianto tahu gitu ya. Sebagai partai besar di Indonesia gitu ya, yang tanpa pemilu, tanpa kampanye pun mereka jalan ke seluruh pelosok negeri untuk melihat kondisi masyarakat dan kader-kadernya gitu ya, yang jumlahnya jutaan orang itu. Ya mereka ngertilah perasaan warga gimana ceritanya ada harga BBM naik 2 kali lipat. Siapa yang nggak nangis gitu? Nah kalau sekarang Partai Demokrat mengungkit soal itu, Anda yang nggak punya hati. Coba bayangkan deh, kalau harga hari ini dinaikkan 2 kali lipat, apa kalian nggak nangis? Lah kalau kalian sekarang nggak nangis, itu karena kalian nggak punya alasan. Mau alasan apa? Lawang naiknya cuma dari 7.650 ke 10.000, nggak nyampe 2 kali lipat. Mau nangis soal apa gitu? Nggak ada emosinya. Dan kalian juga emang nggak bisa nangis. Bukan karena kalian nggak ngerti soal harga BBM, tapi juga karena emang nggak punya alasan gitu.
Mau nangis soal apa? Dan lagian kayak kalian gitu, kayak AHY, Ibas, mana tahu penderitaan masyarakat. Mana pernah kalian turun ke masyarakat di luar soal urusan kampanye gitu. Mana pernah. Lawang kader kalian aja pernah nggak didatengin kok gitu ya. Jadi ya berbeda sekali kondisinya gitu. Dan dulu ketika era SBY waktu itu nggak ada masalah krisis global, nggak seperti sekarang gitu. Sekarang ada krisis pandemi, krisis Ukraina, Rusia gitu, di mana pemasok-pemasok itu rantai pasokannya belum sempurna sepenuhnya, belum normal sepenuhnya gitu. Lalu kemudian Arab Saudi sebagai negara minyak dengan yang lain-lainnya nggak mau mengguyur kita dengan minyak lagi gitu, stoknya dibatasi gitu. Ini kan membuat harganya tetap tinggi sampai beberapa bulan yang lalu. Ya sekarang sempat turun, tapi tetap aja tinggi gitu dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Ini kan adalah suatu kondisi yang membuat kita mengharuskan pemerintah untuk menaikkan harga BBM Pertalite. Tapi kalau mau dibandingkan dengan era SBY waktu itu, jauh gitu. SBY itu nggak ada krisis global, nggak ada pandemi kayak sekarang, nggak ada krisis seperti Ukraina dan Rusia dan masalah di rantai pasok, nggak ada gitu. Tiba-tiba dia menaikkan BBM dari 1.800 menjadi 4.500 hanya dalam kurun waktu 6 bulan. Siapa yang bisa terima gitu? Nah kalau Demokrat mau ngungkit soal ini, yang malu ya SBY. Yang malu ya SBY gitu. Kok bisa ada presiden yang sekejam itu waktu itu? Dan kok bisa kalian nggak nangis waktu itu? Apa karena kalian nggak terdampak atau emang nggak punya hati? Nah kalau sekarang kalian nggak bisa nangis ya wajar. Nggak ada alasan fundamental yang membuat kalian harus menangis hari ini gitu. Karena semua kondisinya ya sama aja gitu. Negara-negara lain di mana-mana di seluruh dunia, semuanya kena pandemi gitu, semuanya kena krisis global, termasuk Indonesia. Maka kalau hari ini kita menaikkan harga Pertalite, ya wajar gitu. Ya karena emang sudah harganya naik dalam kondisi yang kayak gini, wajar gitu. Tapi seburuk-buruknya kondisi di era Pak Jokowi, yang pandemi, krisis Ukraina, terjadi masalah di rantai pasok, itu kenaikannya nggak sampai 2 kali lipat. Cuma dari 7.650 ke 10.000. Memang kalau secara nominal besar gitu ya, sekitar 2.500 gitu kan. Tapi kan secara persentase kan kecil ini. Dibandingkan dulu di era Pak SBY dari 2.400 ke 4.500. Hampir 2 kali lipat sekali naikin gitu. Siapa yang kejam sekarang? Dan kalau kita mau bandingin secara akumulasi gitu ya, di zaman Ibu Megawati ketika beliau selesai menjadi presiden, itu harga BBM 1.810 rupiah gitu. 1.810 rupiah. Lalu kemudian di era SBY ketika SBY lengser, itu harganya sudah berapa? 6.500. Berapa kenaikannya? 300% lebih gitu. 330%. Lalu kita mau bandingkan dengan Pak Jokowi hari ini yang menerima harga BBM ketika masih 6.500 di era Pak SBY dan sekarang 10.000. Naiknya cuma 4.500. Gak nyampe 2 kali lipatnya, gak nyampe 100% gitu. Mau dibandingkan dengan SBY naiknya 300%. Jauh. Jadi Partai Demokrat ini mengungkit-ungkit soal masa lalu, mengungkit soal Puan Maharani yang nangis atau Ibu Mega yang nangis. Itu hanya untuk mempermalukan SBY sendiri. Mereka meludah ke atas gitu. Kena mukanya AHY, kena mukanya SBY. Malu sendiri sekarang. Lawang dulu di kenaikan zaman Pak SBY itu jauh lebih jahat gitu dibandingkan sekarang gitu. Dan di luar itu, di luar soal nominal kenaikannya gitu ya, secara fungsi anggaran ini juga jauh berbeda gitu. Kalau kita mau lihat SBY selama 10 tahun memimpin Indonesia dengan anggaran yang begitu besarnya gitu ya. Dia cuma mampu membangun jalan tol 193 km. 193. Pak Jokowi 7 tahun memimpin Indonesia, 1.900 km jalan tol dibangun. Ini baru jalan tol nih, belum jalan provinsi, jalan tol, jalan Trans Papua, jalan kabupaten gitu ya, jalan desa gitu, jalan kota gitu. Itu banyak sekali. Kalau kalian sedang di kota hari ini, nanti kalau kalian pulang ke desa kalian masing-masing, lihat tuh, ada nggak jalan-jalan desa? Banyak,
Banyak banget gitu. Dan secara total keseluruhan yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi, selain tol, jalan non tol gitu ya, jalan Trans Papua, dulu kan Papua nggak ada jalannya, itu kan dibangun gitu ya, belah bukit gitu ya. Lalu kemudian sampai ke jalan-jalan desa, jalan kabupaten gitu. Itu totalnya 490 kilometer. Mau dibandingkan dengan SBY. Di era SBY, subsidi dicabut itu untuk dikasih makan kepada Petral gitu. Ke Petral yang sudah dibubarkan sama Pak Jokowi. Nah, ketika ini dibubarkan, maka pemerintahan Presiden Jokowi itu menjadi lebih efektif dalam membangun Indonesia. Karena nggak perlu lagi bayar upeti ke Petral gitu. Langsung aja. Makanya harganya lebih efektif. Makanya sampai sekarang 7 tahun Presiden Indonesia ini, Presiden Jokowi ini memimpin kita semua gitu ya. Nggak pernah ada kenaikan yang sampai 2 kali lipatnya. Seperti di era Pak SBY, nggak ada. Bahkan sampai sekarang 7 tahun pemimpin. Itu dari 6.500 baru 10.000 sekarang Pertalite. Ini Pertalite loh ya, bukan yang premium itu, bukan gitu. Premium udah dihapus gitu. Baru sekitar 4.500 kenaikannya gitu. Jadi kalau kalian mau ngungkit soal masa lalu, jelas yang lebih buruk ya SBY. Udahlah gak ada hasilnya gitu ya. Subsidi dicabut gitu kan. Cuma buat kasih makan kepada Petral ya. Dan sampai di situ gitu ya. Bukannya dia membangun infrastruktur, jalan tol atau bendungan, gak ada itu semua gitu. Itu masih soal distribusi BBM antar wilayah, antar kota, antar pulau. Itu masih beda-beda gitu, dan bedanya tuh jauh sekali. Kalau kita di sini cuma ribuan harga BBM kita gitu ya, di Papua bisa sampai puluhan ribu, bahkan sampai 100.000 rupiah untuk 1 liternya gitu. Gara-gara siapa? Gara-gara tidak ada jalur distribusi yang jelas oleh pemerintah di era Pak SBY. Makanya kemudian sama Pak Jokowi dibetulin ini. Kita bikin program BBM 1 harga. Ya meskipun sekarang nggak 1 harga banget, nggak pas banget, tapi ya jangan sampai jomplang banget lah. Di sini 10.000, di Papua 100.000 misalkan, jangan sampai gitu. Makanya kemudian dibuatlah jalur-jalur distribusi. Inilah yang kemudian membuat Pertamina harus melakukan subsidi silang gitu. Untuk apa? Untuk supaya semua masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat BBM yang setara, yang sama. Nah sekarang kalian mau bandingin dengan SBY. Mau bandingin dari sisi mananya? Nggak ada yang menang kalian gitu ya. Mau dari sisi soal harga, dari kenaikan 1.810 rupiah ke 6.500, jauh gitu. Pak Jokowi sampai hari ini baru naikin 4.500. Nah kalian udah 300% lebih gitu. Mau dibandingin dari sisi apa? Dari sisi pembangunan juga kalah. Makanya kemudian kata Farel, ojo dibanding-banding ke. Yo pasti kalah. Pasti kalah SBY. Ya, tapi setelah mereka itu tetap saja ngotot gitu ya. Mereka tetap merasa diri mereka itu lebih baik dari era Pak Jokowi gitu ya. Itu sekarang elit-elit Demokrat itu ngelak gitu. Wah, di zaman Pak Jokowi ini BBM naik terus, nggak pernah turun. Di zaman SBY kita turunkan 4 kali, iya keles, turun 4 kali, naiknya 7 kali. Apa-apaan itu gitu. Di zaman Pak Jokowi sebenarnya ya pernah juga turun di tahun 2015 gitu, ketika harga BBM turun, harga minyak dunia turun, ya diturunkan juga. Pernah juga tahun 2017 turun, pernah gitu. Ya, tapi kalau elit Demokrat itu nggak tahu, ya emang karena mungkin mereka nggak baca data. Taunya soal nangis saja gitu ya. Tapi dia nggak tahu soal alasannya. Kenapa sampai Mbak Puan, sampai Ibu Megawati, sampai Pak Hasto Kristianto nangis waktu itu. Ya karena kenaikannya sekali lagi 2 kali lipat. Dari 2.400 menjadi 4.500. Di mana itu pikiran atau hati nuraninya Presiden SBY waktu itu? Siapa yang nggak nangis? Nangis kita. Untungnya hari ini Pak Jokowi ya sangat bijak gitu, di tengah tekanan krisis global tetap aja kita ya masih kenaikannya tuh masih dalam batas yang ya kecil gitu, relatif biasa dibandingkan di era Pak SBY gitu ya. Lalu sekarang kalian mau bahas juga soal harga BBM dibandingkan negara lain.
di mana-mana, di seluruh dunia, itu kan karena pandemi, kena krisis global, kena inflasi, sehingga mereka juga harus menaikkan BBM-nya. Kalau kita mau bandingin dari semua negara, pasti kita lebih murah. Kecuali dibandingin sama Malaysia. Malaysia itu mensubsidi rakyatnya sampai 50% lebih dari harga normal. Untuk soal BBM gitu. Kenapa? Karena mereka nggak siap dengan inflasi atau dampaknya setelah itu. Dan selain itu, Malaysia memang punya Petronas yang melakukan pengeboran di mana-mana gitu. Tapi masalah utamanya soal inflasi. Kalau sampai mereka nggak mensubsidi BBM, ini inflasinya menjadi sangat tinggi gitu. Harga-harga barang di sana yang sudah tinggi hari ini, itu bisa jadi lebih tinggi gitu. Kalau kalian nggak percaya, terbang aja ke Malaysia. Tiketnya cuma 1.500.000 kok, pulang pergi cuma 3 juta. Lihat aja, seminggu lah kalian di sana untuk beli makan, beli minum gitu ya, air mineral. Bandingin sama Indonesia. Pasti nggak betah kalian di sana gitu. Ini mau dibanding-bandingkan. Ya, tapi di luar itu, di luar persoalan subsidi BBM yang dicabut oleh pemerintah, yang akan disalurkan untuk program-program produktif gitu ya, untuk pembangunan bendungan, untuk jalan tol, untuk jalan-jalan provinsi atau jalan kabupaten gitu ya. Di luar itu, kita memang mungkin masyarakat kita itu terbiasa disubsidi gitu, sehingga kita itu ngerasa bahwa kita punya hak untuk meminta kepada pemerintah, padahal subsidi itu kebijakan pemerintah, kemauan pemerintah untuk memberi gitu. Jadi ya sebenarnya bukan hak-hak kita juga gitu ya. Itu sama seperti kita misalkan punya teman gitu ya. Teman kita mau minjem uang ke kita dan dia tahu kita punya uang. Itu yang mau minjem seolah-olah punya hak untuk meminjam ke kita. Padahal nggak punya hak gitu. Atau sama seperti orang-orang yang minta sedekah, minta-minta gitu kan. Mereka seolah-olah punya hak tuh. Kalau kita nggak ngasih, kita yang salah. Sama seperti subsidi BBM ini gitu. Ketika itu dikurangi, padahal masih disubsidi, ini pemerintah disalah-salahkan seperti sekarang. Tapi ya nggak apa-apa. Atas nama demokrasi silahkan saja. Tapi kalau mau melihat data-datanya gitu ya, mau melihat perbandingannya di era SB dan sekarang, emang sangat-sangat jomplang gitu. Kalau Adian misalkan membandingkan zaman SB dengan Pak Jokowi melalui harga BBM perbandingannya dengan UMR, itu kan emang lebih besar di era Pak Jokowi hari ini gitu. Lebih murah lah BBM-nya dibandingkan UMR yang sudah sangat-sangat tinggi gitu. Jadi secara kesejahteraan, secara fungsi keuangan, nilai uangnya itu jauh lebih baik sekarang. Maka kalau SBY, Demokrat gitu ya, masih mau bandingkan, silahkan kritik yang lain aja deh. Kalau mau bandingin sama Pak SBY, ya SBY sendiri yang akan malu gitu. Dan di luar itu kepada teman-teman yang melakukan demonstrasi, silahkan saja, nggak apa-apa. Tapi di negara gotong royong seperti Indonesia ini gitu ya, ketika kita mengalami krisis atau mengalami masalah ekonomi, itu biasanya kita melakukan gotong royong. Ya kita kasihlah saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita yang terdampak karena kenaikan harga ini gitu ya. Ya kita kasih bantuan sebisanya gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak orang. Teman-teman saya sampai sekarang di akun Facebook mereka masing-masing, daripada mereka melakukan demonstrasi, mereka turun ke rumah-rumah gitu, ngasih beras, ngasih telur, ngasih minyak, termasuk Jungle Cafe di Surabaya. Ini saya salut sekali kepada mbak-mbak yang datang ke wilayah Jawa Timur di Kediri gitu ya, memberikan bantuan beras, sembako dan lain-lainnya. Supaya apa? Supaya kita jadi lebih dekat antara masyarakat gitu, bukan cuma demo. Dan kita juga sudah pernah belajar soal ini gitu. Dulu ketika pandemi pertama masuk ke Indonesia, kan kita juga melakukan ini, gotong royong. Kenapa hari ini kita nggak bisa? Kenapa malah cuma melakukan demonstrasi? Bantulah masyarakat sekitar gitu. Ya tapi kalau nggak mau bantu ya kerja, jangan demo. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.